Berjarak sekitar 40 km di arah barat laut kota Medan, Langkat yang berbatasan langsung dengan ekosistem Loser ini punya sejuta cerita dan pesona sejarah perkembangan minyak bumi di Indonesia. Keistimewaannya sebagai wilayah pertama dilakukannya eksplorasi minyak bumi membekas hingga hari ini. Tahukah Anda bahwa Indonesia pernah jadi salah satu negara pengekspor kebutuhan minyak dunia? Pada masa awal eksplorasi minyak bumi, Indonesia mampu memproduksi 1,7 juta barel minyak per hari. Desember 1957 merupakan sebuah tanggal yang bersejarah bagi masyarakat Indonesia karena tanggal yang kemudian juga diperingati sebagai hari lahir Pertamina ini juga merupakan sebuah tanggal di mana terjadi untuk pertama kalinya penandatanganan perjanjian ekspor minyak bumi Indonesia. Dan 1 tahun kemudian setelah penandatanganan terjadi, kapal-kapal diberangkatkan untuk membawa minyak bumi yang berasal dari kilang minyak bumi di Kecamatan Babalan, Langkat. Kapal-kapal itu berangkat dari pelabuhan ini, Pangkalan Susu. Kala itu, Desa Telaga Said menjadi kebanggaan dan hadiah dari kerja keras. Setelah pengoboran sedalam 31 meter, penambangan telah berhasil memperoleh 86.402 liter minyak. Dan jumlah itu terus bertambah. Bahkan setelah mencapai kedalaman 121 meter, minyak mentah, gas, dan banyak material lain menyembur dari perut bumi. Setelah kejayaan yang begitu gemilang, di tahun 2008 Indonesia terpaksa mundur dari keanggotaannya di OPEC, the Organization of the Petroleum Exporting Country, sebuah organisasi yang menaungi negara-negara pengekspor kebutuhan minyak dunia. Hal ini harus dilakukan. Menipisnya cadangan minyak bumi Indonesia menjadi alasan utama. Bahkan karena alasan yang sama, kini Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak. Tidak dapat dipungkiri, Langkat yang istimewa juga merasakan dampak menipisnya cadangan minyak bumi. Bahkan di wilayah ini, sumur-sumur yang dulu berlimpahan minyak dinyatakan mengering. Ratusan sumur minyak yang terdampar di kawasan Padang Tualang kini bernasib sama. Ditinggalkan atau dimanfaatkan secara legal maupun ilegal. Meski sumur-sumur di Padang Tualang telah dinyatakan mengering, namun ternyata masih ada saja minyak bumi yang dapat ditambang oleh rakyat secara tradisional. Para ahli menyebut bahwa minyak hasil tambang tradisional ini adalah minyak resapan dan jumlahnya sangat kecil. Namun faktanya, ribuan individu menggantungkan nasib perekonomiannya pada minyak resapan tersebut.
Melihat orang-orang duduk dan menarik temali yang berakhir pada wadah minyak adalah pemandangan yang jamak dijumpai. Masyarakat sendiri merasakan minyak bumi telah memperbaiki kehidupan perekonomian mereka. Kali ini saya menemui seorang penambang minyak tradisional yang menggantungkan kehidupan perekonomiannya pada minyak bumi langkat. Saya ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya minyak bumi resapan ini dapat ditambang oleh rakyat dan bagaimana sesungguhnya alur pemasarannya. Pak Juar, bisa diceritain sebenarnya bagaimana ceritanya Bapak bisa mengusahakan sumber minyak yang satu ini? Wah, ini awalnya memang ya sulit juga lah. Sulitnya seperti apa? Ya dulu kan dia ini nggak keluar minyak. Dia terbentuk lubang. Memang sudah ada lubangnya? Sudah ada. Berarti sumur minyak Pertamina yang Belanda yang lama? Iya, iya. Terus kok bisa nemu di sini, kok bisa memilih yang ini tuh gimana ceritanya? Ya ini sebetulnya nggak memilih. Nah, kebetulan karena ada di lahan. Ini kan lahan abang ini ya kan. Nah, karena dia itu nggak sanggup membuka, ya saya lah suruh membukanya kan gitu. Berapa lama kemarin ini Pak menarik kembali minyaknya itu berapa lama? Iya cukup lama. Ini mengelolanya sekitar 3 bulan baru dia keluar minyaknya. Apa aja tuh yang dilakukan untuk menarik kembali minyaknya itu? Iya, pengeboran dibuat. Nah, udah tuh cepu lumpurnya, pasang casing. Ini kan udah nggak ada casing. Oh, begitu. Casing kan udah habis. Dicabut sama orang yang dulu ya kan. Dicabut kan nggak ngerti siapa yang nyabut kan intinya. Oke. Untuk menarik kembali minyak itu Pak, itu butuh biaya berapa besar? Ya kalau untuk menarik minyaknya itu ya kalau sekarang ini ya udah nggak besar lagi lah dia, karena kan memang udah ada standby semua mesin kan. Kalau awalnya dulu ya cukup besar lah kita untuk membeli mesin, membeli selang, pipa. Wow. Nah kan gitu. Kalau sekarang ya udah namanya udah ada semua kan. Cukup. Ya tinggal minyak aja kan gitu. Cukup menghasilkan nggak Pak? Cukup. Insya Allah. Berapa kira-kira dalam sehari berapa jerigen nih bisa dihasilkan? Kalau awalnya banyak sih. Awalnya dulu berapa? Awalnya dia 60-an jerigen. Satu hari? Satu hari. Wow. Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang dia tinggal 2 jerigen. Wah jauh sekali ya perbedaannya. Jauh dia kan. Biasa jual kemana ini hasil sulingan? Iya sama si along-along lah. Along-along ini penggalas apa ini kan. Nanti gimana sih prosesnya Pak? Setelah kita ini apa ditimba ya? Cepu ya namanya. Masukin ke jerigen setelah itu disuling? Atau seperti apa? Ya kalau namanya penyulingan itu kan dia pemasakan minyak kan. Kalau ini ya penginjekan dia. Diinjek, buang airnya, matikan mesin, baru keluarlah minyaknya. Nah inilah prosesnya. Jadi buang dulu airnya. Setelah dibuang air, matikan mesin, baru minyaknya naik. Nah itulah maka dia dicepu minyaknya kan gitu dia. Dicepu minyaknya. Baru kita masukkan di dalam jerigen, dijual lah sama orang along-along kan gitu. Baru penyulingan orang itu lah di sana. Oke. Penyulingan itu dia kan mengeluarkan minyak. Bensin, Aftur dulu lah dia. Ya, aftur yang pertama kan? Baru bensin, baru minyak lampu, baru solar, baru aspal itu lah. Kerak-keraknya itu kan aspal ya. Berarti Bapak jual mentah seperti ini? Iya. Nggak dipisahin dulu, tidak? Enggak. Oke. Proses kan, pakai proses kalau kita pisahkan gitu kan. Biasanya Bapak dalam sehari nih bisa ngabisin berapa jam hanya untuk menimba ini saja? Ya, ini sebentar dia. Kalau untuk menimba aja dia makan waktu setengah jam. Lalu yang lama itu proses apa?
Nah, yang lama itu prosesnya penginjekan itu lah, membuang airnya itu. Cara menginjeknya seperti apa, Pak? Tinggal nyalain mesin Nah, aja, nyalain mesin, terus ditungguin. ya. Karena tinggal pulang pun nggak masalah dia. Oh begitu. Kalau udah hidup mesin, ya udah keluar airnya kemarin, kita buang, Sudah aman. udah aman. Oke. Aduh. Ternyata proses cepuh ya Pak ya, menimba minyak ini cukup berat juga pemirsa. Sebenarnya nggak terlalu berat, saya yang tidak biasa begitu. Tapi saya bisa merasakan bahwa minyak itu setelah ditarik begitu itu ternyata sudah jauh naik ke permukaan karena tali ini saja sudah basah oleh minyak. Makanya tangan saya kemudian bisa dilihat sendiri itu sudah minyak-minyak ada menempel. Nah, kita lihat sendiri yuk bagaimana proses minyaknya keluar. Wow, itu dia minyaknya. Meski masih bercampur dengan air, tapi nanti setelah disuling, minyaknya akan berpisah dan yang sudah kita timba itu tadi berharga sangat mahal pemirsa, walaupun bercampur dengan air. Satu jerigen berapa Pak? Kalau sekarang ini 175.000. 175.000 satu jerigen walaupun sudah bercampur dengan air. Luar biasa. Tidak heran kemudian ketika banyak masyarakat yang memanfaatkan kembali sumur tua ini. Ternyata saya memang beruntung. Selagi berbincang dengan Pak Juar, seorang pembeli minyak mentah datang. Aktivitas awal beliau yang ingin membeli minyak, saya tambah dengan diskusi sejenak. Dari mana nih tadi gerak sampai bisa nyampe kemari? Dari rumah Rumah di Sungai Rebat, Desa Sungai. Pantai Cermin. Oke, memang biasa ambil minyak kemari Pak? Biasa. Wah, biasa dalam satu hari bisa ngambil sampai berapa jerigen? Sekitar 25 jerigen. Banyak. Nah, ya, agak lumayan. Itu rutenya kemana aja tuh Pak? Memang hanya di Padang Tualang ini saja atau ada tempat-tempat lain misalnya? Oh, di sana tuh ada juga terbagi-bagi ya kan. Daerah kita itu cuman ada sekitar 3 orang lah. Yang selebihnya lebih banyak. DGT 1, Desa Pantai Cermin juga itu lebih banyak. Oh begitu. Nah, Oh. Bapak punya dapur pengolahan sendiri? iya, Berarti berarti nanti diperoleh ada aftur, ada ada bensin ya, bensin. solar dan terakhir aspal ya, Siap. bahan aspal. Nah, itu namanya aspal. Siap bensin, siap aftur duluan, baru bensin, sesudah bensin baru minyak tanah. Oh minyak tanah, Ya, sesudah itu baru solar. baru solar, baru aspal. Terakhir. Wow, itu kira-kira dari satu jerigen nih Pak, Iya. bisa dapat berapa bersih lah minyak? Berapa liter? Nah, liter ya, Aha, sekitar bersihnya sekitar 30 liter. 30 liter. Kalau satu jerigen ini berapa liter Pak? Ini satu jerigen lebih kurang 35. Oh, banyak ya ternyata. Cuman kan dia tuh istilahnya afturnya itu kan khusus ya, istilahnya terbang ya. Cuman aftur ini tidak kami bisa mengolahnya, tidak bisa kami ambil. Cuman hanya minyak bensin aja yang kami bisa ambil. Oke. Pak begini, saya penasaran nih pengen lihat proses pengolahannya. Saya bisa nggak main ke dapur Bapak? Boleh. Oke. Dari sumur minyak Pak Juar, saya dan Pak Lani segera menuju dapur pengolahan minyak mentah. Dan sesungguhnya saya cukup terkejut melihat kondisi dapur pengolahan minyak mentah ini. Tadinya saya berharap satu lokasi yang lebih steril, penuh dengan berbagai tabung dan selang. Namun ternyata
segalanya masih begitu tradisional. Di dapur pengolahan ini, Pak Lani biasanya dibantu oleh beberapa pekerja. Jika mereka mendapatkan banyak pasokan minyak mentah, maka api di dapur ini akan menyala selama 24 jam. Minyak yang telah memasuki tahap penyulingan awal harus segera diselesaikan. Jika tidak, minyak mentah tersebut akan rusak. Pak Lani, udah berapa tahun nih Bapak kerja di sektor perminyakan ini? Sekitar 3 tahun. 3 tahun, sudah cukup lama berarti ya? Ya, begitulah kira-kira. Wow. Kenapa bisa terpikir kemudian mengerjakan ini, Pak? Karena kita menengok kawan-kawan yang udah mengerjakan itu, kita pun kita tanya bagaimana hasilnya bisa dikerjakan. Nah, kata kawan-kawan itu bisa katanya kan. Jadi kita coba. Lantas sampai sekarang. Pak, ini kan proses penyulingan minyak yang diambil dari ini ya, dari sumber minyak yang tadi itu. Ini prosesnya sebenarnya seperti apa, Pak? Bisa dijelasin teknisnya seperti apa ini? Ini. Ha-ha. Ya, kalau saya tuh menjelaskannya itu bagaimana ya, kita tuh menengok kawan itu cara membuatnya, lantas kita coba kita buatnya aja. Nah, prosesnya tuh nggak ngerti kita tuh macam mana, cuman kita contoh kawan punya yang udah mengerjakan, itulah kita coba, itu aja. Kalau yang dalam drum ini apa, Pak? Minyak. Minyak yang diambil dari masyarakat. Masyarakat. Lalu dibakar, minyaknya naik, Iya. mengalir melalui pipa. Iya, melalui pipa. Kenapa harus ada air, Bapak? Itu pendingin. Pendingin. Oh, karena minyak yang keluar itu panas Panas. ya. Lalu nanti keluar di sana. Sana. Kalau enggak panas. Katanya ya, Pak, yang saya dengar itu yang pertama dihasilkan adalah aftur. Aftur. Afturnya dikemanain? Ya terbuang begitu aja lah, karena kita tuh alat untuk mengambil aftur tuh nggak ada, nggak ngerti kita. Bukannya itu yang saya tahu nih ya, Nah. aftur itu punya sifat yang sangat agresif mengejar sumber api begitu. Betul. Gak takut gitu? Ya takutnya ya tetap takut, cuman kita tuh kan sebelumnya tuh kita menengok punya kawan itu, kita tuh lantas kita berhati-hati. Tahapan berikutnya yang dihasilkan adalah bensin. Setelah itu minyak tanah. Minyak tanah. Lalu solar dan yang terakhir adalah aspal. Oke. Itu memang secara otomatis terpisah ininya, Ya, penghasilannya memang otomatis langsung ya. Meski pemerintah telah membuat regulasi yang memudahkan masyarakat untuk menyalurkan minyak mentah hasil tambang tradisional, tetap saja ada jalur-jalur ilegal yang beroperasi. Hal ini menyebabkan banyak minyak yang tidak memenuhi standar beredar di pasaran. Tindakan ilegal ini sangat jamak terjadi. Bagi Pak Lani sendiri, melihat temannya berhasil dari bisnis minyak, mendorong ia melakukan hal yang sama tanpa memedulikan aspek hukum. Faktanya, ia kurang memahami bahwa tindakannya dapat diganjar hukuman. Sebab dapur minyak tradisional miliknya jelas tidak terdaftar dan keamanannya diragukan. Ini hasilnya, Pak. Iya. Kenapa sangat ini ya? Kecil begitu alirannya? Karena tadi listriknya mati, dia kan pakai blower kipas angin. Kalau listriknya mati kan kipas anginnya nggak jalan ya kan. Oh begitu. Kecil, maka apinya kecil. Oh begitu. Oh jadi Kak, ini tergantung api. Iya. Kalau apinya kecil, alirannya kecil. Kalau apinya Kalau besar, dia deres. deras. Ini lagi apa nih Pak yang keluar nih Pak? Mesti minyak tanah. Minyak tanah. Berarti bensin udah kelar ya? Udah selesai. Udah lama selesai. Cuman ini nggak lama lagi udah habis minyak. Udah habis Tanahnya, minyak. ini bocor. Ini apaan nih Pak? Kok ada beginian? Ini, Hah? ini garam ini. Garam apa? Garam Seperti ini. apa? Garam
Yang bukan untuk makan tuh yang garam yang apalah, garam saan, garam goni. Oh gitu, fungsinya Fungsinya mengurangi gas. mengurangi gas yang ada pada minyak. Minyak. Itu kenapa perlu dilakukan seperti itu? Nah, nanti kan kalau pemakai ya kan, kalau ada gasnya kan tentunya kan membahayakan. Aha. Nanti kan bisa terjadi yang nggak kita ingini. Jadi sebelumnya kita jaga. Jadi istilahnya masyarakat memakai itu istilahnya nggak ada hambatan lagi. Nggak ada ini lagi ya, ancaman lagi ya. Ancaman lagi. Pernah nggak Pak? Kita kan di sini sangat tradisional ya. Iya. Pengamanan kita juga terbatas begitu, safety Iya, kita betul. terbatas. Pernah nggak terjadi misalnya kecelakaan kerja atau apa begitu? Selama ini alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan juga ke depannya Ya, nggak pernah ya. Depannya jangan minta jangan ya kan. Kalau misalnya di lapangan seperti ini, pekerjaan seperti ini tuh, Iya. ada nggak kesulitannya Pak? Baik dari internal, dari kelompok kerja kita sendiri di sini ataupun dari luar itu ada nggak? Yang sudah belum ada nampaknya ya kan. Karena kita yang jangan ada lah ya kan. Selama ini ya alhamdulillah aman-aman aja, lancar lah. Ada yang pernah misalnya pihak ketiga yang menyulitkan proses pekerjaan seperti apa, pernah terjadi tidak? Selama ini belum ada. Belum ada. Ya, Mengingat si emas hitam, mengisi kekosongan dengan kenangan masa silam. Legal atau ilegal, terbukti minyak bumi Langkat telah mensejahterakan ribuan individu yang berhak untuk hidup layak. Kini masyarakat hanya bisa berharap agar minyak tak mengering dan negara ada bersama mereka. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.